Tito di Jakarta. Selamat malam, Pak Tito. Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Tito Hussein, kebetulan berada di Jakarta, asal Gorontalo, baru tiba kemarin. Baiklah, Pak Tito. Waalaikumsalam. Ingin pilih berita mengenai apa? Nomor 4 sesuai apa yang disampaikan oleh Metro TV. Sanksi untuk Citibank. Iya. Penelitian yang lebih mendalam mengenai Bank Indonesia akhirnya melarang penghimpunan dana dari nasabah KAKAP Citibank. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR bersama Citibank, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan pembekuan berlaku sejak 16 Maret lalu hingga waktu yang belum ditentukan. Bahkan bila dalam kajian Bank Indonesia menemukan kelemahan sistem operasional Citibank, Bank Sentral bisa mencabut izin penyelenggaraan layanan private banking Citibank. Menurut Darmin, kasus pembobolan dana nasabah Citibank akibat sistem pengawasan internal dan standar operasional prosedur yang tidak berjalan dengan baik. Misalnya soal rotasi karyawan yang tidak berjalan, serta tumpulnya proses konfirmasi di antara nasabah hingga membuka peluang penggelapan dana nasabah. Secara berkala, Bank Indonesia mereview hasil asesmen terhadap internal kontrol bank yang dilakukan oleh pihak internal maupun oleh pihak eksternal, terutama dipicu oleh tidak bekerjanya internal kontrol sebagaimana mestinya. Tercermin antara lain dari tidak bekerjanya supervisi. Sementara anggota Komisi Perbankan DPR fraksi PDI Perjuangan, Marwara Sirait menilai sanksi Bank Sentral terlalu ringan. Marwara meminta BI lebih tegas dengan mencabut izin Citibank. Pihaknya juga menyesalkan sistem pengawasan BI yang tidak mampu mendeteksi aksi Melinda menggelapkan dana dalam waktu lama mencapai 17 miliar rupiah. Kesimpulannya kenapa di sistem yang tertinggi, yang uang kita aman katanya di Citibank, bisa terjadi kolusi dari dalam. Bukan suatu perintah kepada sebuah bank, tetapi tidak dilakukan. Saya pikir sudah ada SOP sanksinya apa. Saya nggak tanya soal-soal lain yang kita lakukan. Menanggapi sanksi Bank Indonesia, Vice President Customer Care Center Citibank, Hotman Simbolon mengaku, suspensi terhadap produk Citigold sangat merugikan pihaknya. Sanksi tersebut bahkan membuat Citibank tidak bisa menghimpun dana nasabah sekitar 12 miliar rupiah per hari. Tim Liputan, Metro TV. Ya, Pak Tito, bagaimana Anda menanggapi sanksi yang sudah diberikan BI kepada Citibank? Ya, saya sangat setuju untuk sanksi pembukuan atau penutupan oleh Citibank. Namun ada beberapa hal-hal yang perlu kami berikan atau masukan, terutama pembobolan oleh Melinda. Yang menjadi pertanyaan saya, artinya nama-nama yang dibobolkan itu, yang sampai dengan sekarang ini belum terungkap oleh penyidik. Itu perlu kita cari yang pertama itu. Siapa-siapa. Karena hal yang tidak mungkin kepalanya Citibank itu maupun gubernurnya BI tidak mengetahui siapa-siapa karena masuk dalam rekening Melinda. Itu ranahnya polisi. Jadi Anda berharap polisi untuk mengungkapnya secara transparan begitu ya? Ya, polisi sama KPK. Itu perlu. Kemudian yang kedua, kalkulator dari Citibank itu sudah benar-benar sudah keterlaluan mengakibatkan kematian seseorang. Ya, ini perlu diperiksa lagi. Mengapa dan sampai bank-bank lain maupun usaha lain menggunakan kalkulator yang tidak jelas, tapi harus dibaca dulu apa yang akan dilakukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, harapan kami supaya ungkaplah rekening yang diambil dari siapa yang masuk dalam Melinda itu. Baik. Dan sampai sekarang ini belum terungkap. Kami sangat menyesal, sangat prihatin dengan keadaan sekarang. Mudah-mudahan marilah kita dukung pemerintah maupun penegak hukum benar-benar menegakkan hukum. Baik, terima kasih Pak Tito. Tadi sebetulnya yang diberikan sanksi oleh BI bukan penutupan Citibank, tapi penghentian sementara penghimpunan dana untuk nasabah KAKAP di Citigold atau private banking dari Citibank. Pemirsa, tetaplah di Suara Anda. Segmen pilihan berita Suara Anda segera kembali saat lagi.